Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Bab 3302, Teman yang Ketinggalan Zaman. Bab 8821 sampai dengan bab 8825. Karena Tawana Sweet begitu terkenal, dia datang ke Tokyo untuk mengadakan konser yang tidak hanya menarik banyak kalangan atas Jepang, tetapi juga menarik banyak bintang papan atas Jepang. Jadi Xiao Churan dan Dong Ruolin dengan cepat mengenali banyak selebriti Jepang yang diundang, dan mereka adalah penyanyi dan aktor terkenal lini pertama. Ye Chen melihat mereka berdua membicarakan nama-nama selebriti ini secara detail, dan dia merasa sedikit menganggur. Ye Chen tidak pernah mengejar bintang, jadi dia tidak tertarik pada bintang Jepang atau Tawana Sweet yang akan segera tiba. Adapun kelas atas Jepang di tempat kejadian, Ye Chen tidak tertarik sama sekali, dan dia sendiri tertarik tidak ikuti tren. Orang yang suka berteman dengan orang-orang berkuasa, belum lagi orang-orang berkuasa Jepang yang hadir. Betapapun hebatnya mereka tidak bisa menarik perhatiannya. Bahkan keluarga Rothschild dan putranya pun harus melihatnya wajah dan suasana hatinya. Para taipan Jepang di depannya ini secara alami terlihat seperti penyihir. Menariknya, meskipun sebagian besar orang di tempat kejadian adalah orang Jepang, semua orang setuju untuk berbicara bahasa Inggris. Bahkan mereka yang memiliki aksen Jepang yang kuat akan selalu berbicara bahasa Inggris dan hampir tidak berbicara bahasa Jepang. Hal ini agak mengejutkan Ye Chen. Namun dia segera mengetahui alasannya. Orang Jepang selalu mengagumi Barat, terutama Amerika Serikat, sejak restorasi Meiji, mengenakan jas dan dasi, makan makanan Barat, dan berbicara bahasa Inggris telah menjadi favorit kalangan berkuasa. Semacam ini bisa dimengerti jika Anda berbicara bahasa Inggris pada kesempatan itu. Sachiko Sasaki memimpin mereka bertiga berkeliling tempat tersebut. Ketika mereka bertemu dengan beberapa kenalan, mereka tersenyum dan menyapa, dan memperkenalkan Ye Chen dan yang lainnya satu sama lain. Ye Chen menemukan detail kecil. Orang-orang yang ingin mereka kenali oleh Sachiko Sasaki tampaknya adalah orang-orang selain ketua partai Sachiko berjuang beberapa kali. Namun pada akhirnya dia tidak membawa mereka bertiga ke sana. Ye Chen berspekulasi bahwa Sachiko Sasaki sendiri mungkin tidak bisa menandingi kepala-kepala ini. Itu sudah merupakan obrolan yang canggung baginya untuk naik dan menyapa. Jika dia membawa beberapa wajah asing lagi, suasananya pasti akan menjadi lebih canggung. Pada saat ini, seorang wanita muda yang mengenakan gaun malam kelas atas melihat Sachiko Sasaki, berjalan dengan senyuman di wajahnya, dan berkata, "Sachiko, saya melihat Anda berlari bolak-balik seperti lalat tanpa kepala di sini. Apakah Anda menyerahkan mengeluarkan kartu nama di mana-mana?" Mendengar suaranya, Sachiko Sasaki melihat ke arah lain dan berkata dengan agak tidak wajar, "Miki,
Saya memperkenalkan teman-teman saya kepada beberapa tamu yang saya kenal. Teman-temanmu, wanita bernama Miki itu memandang ke arah Ye Chen, lalu ke Xiao Churan dan Dong Ruolin, dan berkata, teman-temanmu ini bukan orang Jepang, kan? Meskipun penampilan orang Jepang, Cina, dan Korea relatif sama, wanita yang cermat dapat melihat perbedaannya secara sekilas. Pria dan wanita di setiap negara memiliki ciri khas berpakaiannya masing-masing. Dong Ruolin sama-sama memakai gaya all dengan riasan tipis, entah itu rambut atau gaya, fitur riasan, dan bahkan gaya manikur, semuanya berbeda dengan gadis Jepang. Namun, Ye Chen tidak pernah merias wajah dan bahkan tidak mencabut alisnya sekilas. Terlepas dari apakah seorang pria tampan atau jelek, alis dan gaya rambutnya harus dirancang dan ditata dengan cermat. Sachiko Sasaki tidak ingin berbicara banyak dengan Miki, jadi dia menjawab, "Ya, teman-teman saya ini semuanya dari Tiongkok." Meiki memandang Ye Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya ingin tahu apa sebutan pria ini dan di mana dia bekerja." Ye Chen berkata dengan santai, "Nama keluarga saya Ye, dan nama saya Ye Chen. Saya seorang gelandangan yang menganggur. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya berkualifikasi tinggi." Meiki memandang Ye Chen dengan heran, dan kemudian pada Xiao Churan, yang berpegangan tangan dengannya di samping Ye Chen. Meskipun mereka berdua tidak berpakaian megah, mereka tidak memakai perhiasan kelas atas yang bisa membedakannya sekilas nilai mereka. Meskipun dia memiliki arloji, temperamennya memang sangat baik. Jadi dia mengira dia adalah orang dengan latar belakang Tiongkok yang relatif besar. Tanpa diduga, Ye Chen justru mengatakan bahwa dia adalah seorang gelandangan yang menganggur, yang membuatnya menjadi sedikit tidak yakin. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye benar-benar rendah hati. Untuk pesta ini, Sachiko dan saya hanya memiliki 3 undangan. Keluarga meminta kami untuk menggunakan ketiga undangan ini semaksimal mungkin untuk mengundang orang-orang dengan kekuatan dan status yang baik. Anda adalah orang yang sangat penting. Sachiko memberi Anda surat undangan. Saya rasa Anda pasti memiliki latar belakang yang sangat mengesankan. Bagaimana bisa Tuan Ye menjadi pengangguran?" Ye Chen sedikit terkejut dengan kejujuran Miki. Bukankah seharusnya dia mengatakan hal seperti ini di dalam hatinya? Kenapa Miki mengatakannya secara langsung? Namun, Ye Chen terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak dan berkata, "Saya memang seorang gelandangan yang menganggur. Saya biasanya menunjukkan Feng Shui kepada orang lain sesekali untuk mendapatkan komisi. Jika Nona Meiki memiliki kebutuhan terkait, saya bisa mengurusnya." Tentang dia. Baru kemudian Miki menyadari bahwa Ye Chen mungkin tidak memiliki kerendahan hati. Dia mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum main-main, "Saya pernah mendengar tentang Feng Shui. Tampaknya ini adalah tahayul feodal di Tiongkok. Ada ahli Feng Shui serupa di Jepang. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah kelas rendah dan kelas bawah. Kelas atas di Jepang tidak percaya akan hal ini.
Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Churan dan bertanya, di mana wanita ini mendapatkan pekerjaan? Xiao Churan berkata, saya membuka studio desain saya sendiri belum lama ini. Meiki bertanya, studio desain, di mana? China? Ya. Xiao Churan berkata, di Jinling. Meiki mengira Xiao Churan adalah seorang desainer terkenal di Tiongkok. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan membuka studio desain di Jinling hanyalah kota lapis kedua di Tiongkok. Dan dia tidak akan menganggapnya serius meskipun itu adalah studio desain terkenal di Tokyo. Terlebih lagi, seorang desainer wanita baru dan tidak dikenal di Jinling. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, seorang desainer papan atas diundang ke pesta hari ini, diundang secara pribadi oleh kepala keluarga Mitsui. Awalnya saya ingin memperkenalkan Anda padanya, tapi menurut saya jarak di antara Anda terlalu besar. Lebih baik untuk melupakannya, lebih baik hindari perasaan tidak nyaman. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Sachiko Sasaki dengan sedikit sarkasme di matanya, dan mengerutkan bibirnya dan berkata, Sachiko, kamu menyia-nyiakan 3 tempat berharga dan mengundang teman-teman yang tidak bisa naik ke panggung ini. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana menjelaskannya pada kakek? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Sasaki Yukiko berkata dengan tenang. Karena kakek memberiku 3 undangan. Aku bebas mengundang siapapun yang aku mau. Setelah mengatakan itu, Sasaki Yukiko menambahkan, terlebih lagi, kamu tidak memenuhi syarat untuk menghakimi teman-temanku. Miki berteriak dengan marah, idiot, kakek memberimu 3 tempat untuk mengundang orang-orang terhormat yang akan membantu perkembangan keluarga di masa depan. Bukan hanya kamu yang mengundang beberapa teman kelas bawah untuk bertemu dunia. Tahukah kamu aku tahu bahwa Tawana selalu sangat pilih-pilih dalam lingkaran sosial. Dan jika dia tahu bahwa beberapa kucing dan anjing yang tidak bermoral ikut serta dalam pesta yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh keluarga Mitsui untuknya, di mana Anda ingin keluarga Mitsui menunjukkan wajah mereka? Ekspresi Dong Ruolin tiba-tiba menjadi sedikit marah. Dia tidak menyangka Meiji ini adalah yin dan yang sendiri dan mereka bertiga, terutama Ye Chen dan Xiao Churan bintang itu tidak melihatnya. Wanita gila itu menderita kerugian. Xiao Churan tidak pernah mudah marah di dalam hatinya, dan dia hanya merasa sedikit malu dalam situasi ini. Menurut kepribadiannya, dia merasa sebaiknya menghindari wanita agresif ini. Adapun Ye Chen, dalam 2 tahun terakhir ini, dia sudah terbiasa dengan pria yang suka menjadi sorotan dan suka merendahkan orang lain, dan dia tidak mau memperhatikan sinisme Meiki ini. Ia berspekulasi dari sikap Miki terhadap Sasaki Sachiko dan beberapa informasi dalam pidatonya bahwa Miki dan Sasaki Sachiko seharusnya adalah sepupu. Kakek mereka adalah orang yang sama. Dan pasti ada semacam hubungan persaingan di antara keduanya. Jadi Miki sengaja ingin melangkah pada Sachiko Sasaki pada kesempatan kali ini. Menghadapi provokasi Miki,
Sachiko Sasaki tidak tahu bagaimana membantahnya untuk beberapa saat. Dia tidak ingin berdebat dengan Miki, dan dia tidak ingin mempermalukan teman baiknya Dong Ruolin, Ye Chen, dan Xiao Churan. Jadi dia segera berkata kepada mereka bertiga, "Ayo kita minum di sana. Ayo, silakan kemari." Melihat Sachiko Sasaki mencoba melarikan diri, Miki langsung mencibir dan berkata, Apakah kamu akan melarikan diri jika kamu memberitahuku bahwa kamu benar? Sudah kubilang padamu Sachiko. Aku akan memberitahu kakek tentang ini sesegera mungkin setelah aku pergi kembali. Sebaiknya kamu berdoa agar bisa datang. Teman-teman yang tidak bermoral ini tidak akan membuat Tawana risih. Jika tidak, kamu, cucu tertua, akan mempermalukan keluarga Sasaki kita. Karena itu, Miki berbalik dan meninggalkan tempat itu, berjalan menuju lingkaran inti di tengah, tanpa menunggu Sachiko Sasaki berbicara. Sachiko Sasaki dengan cepat meminta maaf kepada mereka bertiga. Saya benar-benar kasihan pada Ruolin, Tuan Ye, dan Nyonya Ye. Miki adalah sepupu saya. Dia selalu kuat. Dia sering menyinggung perasaan orang dengan mudah dengan kata-katanya. Tolong jangan menganggapnya serius. Xiao Churan dan Dong Ruolin sama-sama mengatakan itu bukan apa-apa, tapi perhatian Ye Chen masih tertuju pada Miki Sasaki. Saat ini, Miki Sasaki baru saja sampai di pinggiran lingkaran dalam. Kesombongan dan sikap mendominasi tadi telah hilang, digantikan oleh senyuman rendah hati, berdiri di samping semua orang sambil tersenyum, mendengarkan orang lain mengobrol tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baru kemudian Ye Chen menyadari bahwa di pesta yang penuh dengan orang asing ini, sebenarnya ada wajah yang dikenalnya. Jadi dia menunjuk wanita di antara kerumunan itu dan bertanya pada Xiao Churan, "Sayang, menurutmu siapa orang itu?" Xiao Churan melihat ke arah jari Ye Chen, dan matanya tiba-tiba melebar. "Ya Tuhan, ini Kelly." Kelly Xiao Churan yang dibicarakan adalah Kelly West, desainer wanita paling terkenal di dunia dan salah satu desainer paling terkenal di dunia. Ketika Xiao Churan dapat menghadiri kelas master di sekolah desain Rhode Island di Amerika Serikat, Kelly West lah yang secara khusus menyetujui tempat untuknya. Alasan Kelly West begitu baik pada Xiao Churan bukan karena kedekatannya dengan Xiao Churan, tapi terutama karena wajah Fei Kexin. Fei Kexin luar biasa sekarang. Dia adalah kepala keluarga Fei. Meski kekuatan keluarga Fei tidak sebaik keluarga An, apalagi keluarga Rothschild, kekuatan mereka secara keseluruhan jauh di atas keluarga Ito, dan juga bisa dibandingkan dengan seluruh keluarga Mitsui. Anda harus tahu bahwa keluarga Mitsui sekarang setara dengan pemerintah federal yang besar. Bagi pemerintah federal, meskipun mereka secara nominal mengendalikan negara, negara bagian juga memiliki hak yang besar meskipun keluarga inti Mitsui memimpin seluruh konsorsium Mitsui. Berikut individunya negara tidak seperti yang mereka inginkan. Namun Fei Kexin berbeda.
Seluruh keluarga Fei adalah miliknya. Sopter Channel. Meskipun anggota keluarga Fei yang lain juga bermarga Fei, dari segi hukum, aset yang mereka kuasai adalah milik keluarga Fei. Kexin Sin bisa saja menyuruh siapa saja untuk tersesat. Saat ini, Xiao Churan jelas tidak menyangka akan melihat Kelly West di sini. Dia begitu terkejut hingga tiba-tiba teringat perkataan Miki Sasaki barusan, dan berkata dengan penuh emosi, ternyata desainer hebat. Miki Sasaki berkata, "Ini Kelly." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ayo kita menyapa seorang kenalan lama." Xiao Churan berkata cepat, "Ada terlalu banyak orang. Jadi lupakan saja, suamiku. Kurasa Kelly sedang mengobrol dengan orang lain. Tunggu saja sampai dia sendirian untuk menyapa." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang bisa dibicarakan Kelly yang lebih penting daripada wajahmu? Lupakan dia. Bahkan jika Fei Kexin ada di sini, aku harus menjadi pendukungmu hari ini." Bersambung.